Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang analisis perancangan jaringan. Dalam video ini, secara detail, kami akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan sistem dalam analisis perancangan jaringan. Dalam analisis perancangan jaringan, terdapat metode lama, yaitu metode tradisional yang sudah lama digunakan oleh perancang jaringan, dan kemudian terdapat metode baru, yaitu dengan pendekatan sistem, yang saat ini sedang berkembang oleh banyak pengguna maupun perancang yang menggunakannya. Pada pendekatan tradisional terdapat sebuah karakteristik, yaitu untuk penanganan lalu lintas jaringan yang digunakan oleh user pada jaringan tersebut mengandalkan network buffer atau buffer jaringan. Buffer ini mengandalkan kekuatan kapasitas atau bandwidth dalam sebuah jaringan. Kemudian, pada pendekatan tradisional, segala bentuk sistem maupun aplikasi dan device ditentukan oleh perancang. Dan perancang ini menentukan seberapa besar bandwidth maupun network buffer yang akan digunakan dalam jaringan tersebut. Dan karakteristik selanjutnya yaitu pendekatan secara tradisional sangat sulit untuk diproduksi ulang. Sehingga, karena ditentukan oleh satu orang perancang, tentunya perancang ini akan menentukan beberapa aturan yang harus dituruti oleh klien. Jika aturan ini dilanggar, maka tentunya akan merugikan klien sendiri, karena segala aturan sudah berasal dari perancangnya. Kemudian, akibat aturan-aturan tersebut, ini membuat sistem pada jaringan sangat tidak fleksibel. Misalnya, bila ada klien ingin menambah beberapa fitur atau layanan dalam jaringan, tentu perancang akan kesulitan untuk menambah, karena segala aturan telah ditentukan. Jika ada penambahan, otomatis perancang akan membuat ulang jaringan tersebut dari awal. Kelemahan lagi selanjutnya, pada pendekatan secara tradisional, tentu akan sangat sulit beradaptasi bila ada sistem baru yang ingin digunakan oleh klien, dan kemudian bila ada user baru yang ingin menggunakan jaringan tersebut, dan ada device baru yang akan ikut masuk diimplementasikan dalam jaringan tersebut. Sehingga akan sulit sekali beradaptasi pada lingkungan baru, membuat perancang harus berpikir ulang dan membuat ulang jaringan tersebut. Sangatlah tidak fleksibel. Dari kelemahan inilah, sehingga muncul pendekatan dengan menggunakan sistem. Pendekatan sistem ini berbeda dengan pendekatan tradisional, di mana jika pendekatan tradisional ditentukan oleh aturan-aturan sang perancang, di pendekatan sistem ini lebih mengutamakan metodologi atau langkah-langkah dalam perancangan jaringan tersebut. Pendekatan sistem memiliki 3 langkah utama. Yang pertama, langkah analisis jaringan. Yang kedua, langkah arsitektur jaringan. Dan yang ketiga, langkah perancangan jaringan. Langkah pertama, menganalisa kebutuhan jaringan. Saat sang perancang ingin menganalisa apa saja yang dibutuhkan oleh klien dalam sebuah jaringan yang ingin digunakannya, perancang akan menentukan aplikasi yang akan digunakan dalam jaringan tersebut, lalu berapa banyak user yang menggunakan jaringan tersebut, dan kemudian device yang akan diimplementasikan pada jaringan tersebut. Langkah kedua yaitu merancang arsitektur. Perancangan arsitektur jaringan akan meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, addressing. Dalam arsitektur jaringan tersebut, penentuan alamat dan IP address dalam jaringan tersebut. Kemudian routing, yaitu proses mengirim dan menerima data oleh penerima dan pengirim. Dan kemudian performance, seberapa kehandalan jaringan yang digunakan, seberapa spesifikasi yang ingin dipakai oleh klien, dan kebutuhan lainnya. Langkah yang ketiga yaitu mendesain jaringan. Pada tahapan desain ini, perancang akan menentukan beberapa perlengkapan, tools, maupun beberapa aplikasi yang akan digunakan untuk membangun sebuah jaringan kepada klien. Kemudian, location information. Informasi lokasi ini merupakan beberapa layanan yang harus diterapkan dalam sebuah desain pada jaringan, karena beberapa lokasi informasi
yang diperlukan pada cakupan layanan jaringan sangat dibutuhkan oleh klien, baik lokasi di mana jaringan tersebut diimplementasikan maupun lokasi lainnya yang masuk dalam cakupan jaringan tersebut. Kemudian vendor choice. Vendor choice merupakan pemilihan vendor, baik vendor dalam hal hardware maupun software, yang akan diimplementasikan ke dalam arsitektur dan akhirnya menjadi desain sebuah jaringan. Kemudian di sini akhirnya terdapat contoh desain hasil akhir dari sebuah perancangan jaringan. Desain tersebut merupakan desain secara fisik yang akan digunakan oleh klien. Seperti misalnya dalam desain tersebut ada user, kemudian ada internet menggunakan router, lalu menggunakan Ethernet hard disk sebagai penyimpanan data, dan ada server dan sebagainya. Pada pendekatan sistem, segala yang berhubungan dengan lalu lintas data yang digunakan oleh pengguna dalam sebuah jaringan ditentukan oleh network delay, di mana delay atau penundaan di sini mengatur lalu lintas dari data yang digunakan oleh user. Dan kemudian, pada pendekatan sistem, segala performance yang digunakan dalam desain jaringan tersebut berujung pada penentuan kapasitas, delay, dan RMA. RMA ini adalah reliability, maintainability, dan availability, yaitu kehandalan jaringan, seberapa mudah jaringan dapat dipelihara, dan seberapa tersedianya jaringan. Dan langkah-langkah yang digunakan merupakan langkah-langkah yang secara metodik dalam pendekatan sistem, tidak merupakan aturan dari satu orang perancang saja. Dan pada pendekatan dengan sistem, network mudah diproduksi ulang. Sehingga tentunya perancang tidak perlu menetapkan aturan kepada klien. Namun dari langkah-langkah tersebut, klien bisa mempelajari, bahkan troubleshoot sendiri, beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam jaringan. Dan kemudian bila klien ingin menambah beberapa fitur dan layanan baru dalam jaringan, tentunya pendekatan sistem sangat-sangat fleksibel untuk bisa mengadaptasi segala kebutuhan user yang selalu berubah dan dinamis setiap saat. Dikarenakan pada pendekatan sistem ini, segala bentuk fleksibilitas yang diinginkan oleh klien dapat mudah diselesaikan dengan langkah-langkah dari hasil analisis, dari hasil arsitektur, dan hasil desain tersebut mudah dilacak dan kebutuhan apa yang perlu ditambah jika user ataupun klien ingin menambah beberapa fitur baru. Tentunya berdampak pada seberapa fleksibel sebuah jaringan tersebut dengan lingkungan baru, baik sistem baru, user baru, maupun device baru. Tentunya dalam pendekatan sistem, hasil layanan sangatlah maksimal. User dapat memilih berbagai layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan penggunaannya dalam sebuah jaringan. Tentunya ini merupakan keuntungan dalam pendekatan sistem. Dan kita sekarang telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembangunan jaringan dengan pendekatan sistem jauh lebih baik karena dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikembangkan lebih jauh. Sekian dari penjelasan kami tentang perbedaan network analisis secara tradisional dan secara pendekatan sistem. Terima kasih.